Boleh langsung, Pak Eran? Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Aisyah, Ahmad Razik. Razik mana? Ahmad Rifadah, Aisyah Zahra, Almira Versa, Amirah Sakinah, Anaya Nazala, Aufa Takia, Azilah, Karista, Cinta, Dana, Fatin, Fauzul Azim, Lakesha, Latifa, Luneta, M. Aflah, M. Atarsyah, Baginda, M. Rizky Agung, Muhammad Rafi Julmansah, Muhammad Ziaul, Mutiara Dian, Nabila Putri Safira, Nafiah, Umrah, Nugroho, Rehan, Resta Jihan, Rifda Dashifa, Risa Sania, Safanoza, Safira Putri, Sifa Syakira, okay. Zalfa, Rifdah Akilah. Sudah? Kemana? Ada suratnya enggak? Kemarin? Baik, jadi 2 orang ya, nggak masuk ya. Kelompok berapa itu? Nafiah kelompok berapa? 3. Rifdah? 2. Oh ya sudah. Tapi bisa jalan ya? Tetap bisa jalan ya? Oke. Baik, terima kasih kepada semuanya. Bapak kaget sebenarnya ya. Kalian sudah mempersiapkan ini, ya, padahal ini kemarin kan kalian persiapannya pas libur Ramadan ya. Nah itu. Pakai apa itu? Karton. Beli berarti ya. Kan Bapak bilang yang bekas saja, ada enggak? Ini kardusnya bekas, Pak. Oh, kardusnya bekas, yang lain enggak tapi. Oke, enggak apa-apa. Ini printnya di rumah. Iya. Itu kelompok berapa itu? Keren. Berapa lama persiapan? Sehari. Oh, boleh lah. Ini? 4 itu tentang? Oh iya, perhitungan nanti ya. Ini kelompok? 3 tentang? Fisis. Oke, ini? 6. Ya. Ini? 1. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya Bapak nggak nyangka ya, karena pasti kalian kan karena pas Ramadan ya, mempersiapkannya terbatas, ya kan? Tapi ternyata bisa selesai semua, Bapak hargai. Pertama itu, ya. Yang kedua, Bapak yakin kalian juga pasti sudah belajar, ya kan? Mau tidak mau, kalau geografi pasti sudah belajar duluan, ya, karena pasti ada tes. Nah, silakan kalian kerjakan dulu uji kesiapan materinya.
Passwordnya apa, Pak? Tanya password pasti ya. Passwordnya iklim. Kalian sudah mulai nebak sekarang ya. Silakan masuk dulu iklim. Bapak yakin 100 semua kalau hari ini. Oh, baru 28. Ada yang belum masuk? Kenapa? Nolak. Kalian 36. Tidak masuk 2. 34 harusnya. 4 orang lagi belum masuk. Ada yang belum masuk lagi? Ke e-learning? Kenapa? Nge-lag. HP-nya puasa juga ya? Ini kelompok 1 ya? 1. Ini 2. Urut nggak sih kalian? Kelompok 6. 1, 6, 5. 3. Ini Ferguson 4 ya? 4. Ini? 2 open. Nah, oke. Itu 5. Dana masih nge-lag? Agung juga? Sudah? Kok masih 32? 2 lagi siapa? Yang belum masuk? Baru masuk.
Apa Luneta? Apanya yang di refresh? Gak bisa. Ini juga. HP kamu keren. Mana? Refreshnya pakai apa ya? Oh, ini enggak jalan ya. Previous. Emang bisa ya kantor? Gimana dong? Next lagi. Bisa enggak? Enggak bisa semua. Di sana. Dikit. Ya, pulang lagi. Seneng banget Fatin ya. Ya, baru satu. Siapa nyusul Fatin? Oke, Rehan nyusul Fatin.
Kenapa Karista? Kena jebakan. Baik, sudah semua ya. Nah, dari uji kesiapan materi, Bapak lihat di sini sekitar 80% baru. Ya. Ada beberapa yang ternyata belum siap ya. Belum siap apa ini? Karena soalnya ada semua kan di modul ya. Ada yang kejebak, ada yang terbalik, ya kan? Ya, jadi ada yang mungkin tertidur semalam ya, habis terawih ya kan, nggak belajar, ya. Nah, mari kita lanjutkan karena ini sudah Bapak lihat hasil dari kesiapan. Ya, Bapak harap nanti karena kalian berkelompok, nanti bisa menularkan bagi yang sudah belajar ya, ditularkan kepada yang belum. Baik, jadi kita akan memulai materi hari ini sebagai lanjutan dari materi yang kemarin. Masih ingat yang kemarin? Dua minggu yang lalu ya? Masih ingat? Lapisan atmosfer. Terus setelah kita bicara lapisan atmosfer, unsur ya, unsur cuaca dan iklim. Oh, udah lupa ya, gara-gara puasa ya. Ya. Baik, jadi kita kelanjutannya hari ini adalah tentang iklim ya. Iklim kemarin apa? Kan udah ada pengertiannya iklim kan kemarin ya. Hah? Iya, coba satu aja biar jelas, karena bareng-bareng nggak jelas. Fatin? Oke, jadi iklim itu keadaan rata-rata suatu cuaca di suatu wilayah Pak ya. Biasanya juga itu tuh dilihatin dalam yang waktu panjang Pak. Jadi kita tahu dilihatnya, terus juga di apa tuh harus penelitian selama 30 tahun. Iya. Jadi ternyata lama nak mau menentukan iklim. Jadi yang kalian kerjakan itu, nah itu puluhan tahun mereka menelitinya, ya gitu. Baik, jadi hari ini judulnya adalah tentang klasifikasi iklim dan kemudian nanti ada satu kelompok yang membahas sendiri tentang perubahan iklim, ya kan? Kelompok 6 kalau nggak salah ya.
Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti kita untuk bisa mengidentifikasi berbagai klasifikasi iklim. Ya, ada 5 nanti ya. Kemudian ada yang menganalisis penyebab dan konsekuensi perubahan iklim, khusus nanti kelompok 6. Kemudian manfaat dari mempelajari hal ini adalah kita bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan iklim. Ini kan lagi menjadi fokus dunia, bukan hanya di Indonesia. Kemudian bisa berpikir kritis, makanya Bapak minta kalian nanti harus aktif semua. Ya, bagi yang baru masuk kelompok, mohon maaf karena itu berdasarkan hasil dari uji kemampuan awal yang kemarin. Artinya kalian nggak ikut kan kemarin. Dan nanti strategi pembelajarannya hari ini kalian akan, kalau istilah Bapak sih, buka lapak ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya kayak apa. Ya, kombinasi dari flip classroom namanya ya. Kalian udah belajar dulu materi yang ada di e-learning, kemudian kita tinggal menerapkan di sini. Ya, coba Bapak mau lihat aktivitas kalian. Jadi yang dinilai nanti adalah aktivitas kalian dalam kelompok maupun aktivitas kalian dalam kelas. Masing-masing harus punya peran, ya. Jadi strateginya untuk hari ini kalian akan buka lapak, ya, menyajikan presentasi dari karya yang kalian buat kemarin, ya. Kemarin bikinnya gotong royong atau tidak? Ada yang nggak kerja enggak? Ada. Ya, hah? Oh, situ ya. Kalau sana kelompok berapa? 5. Kerja semua? Alhamdulillah. Kapan kerjanya? Baru kemarin. Ya. Semuanya sudah kerja ya? Nah, kalau belum hari ini akan terlihat. Ya, terlihatnya apa? Karena kalian nanti akan dibagi 2. Masing-masing kelompok ini akan dibagi 2, nanti akan menjadi penjual maupun pembeli. Ada 2 sesi jual belinya, ya. Masing-masing sesi 15 menit. Ya. Jadi jual belinya gimana? Kalian nanti akan separuh waktu nanti akan menjadi penjual, separuh waktu menjadi pembeli. Ya, hal ini adalah pembeli dan penjual itu kaitannya dengan informasi di dalam karya kalian. Ya. Nah, jadi harusnya ada strategi ya nanti ya, karena kalian penjualan, nanti ada strateginya. Ya, artinya apa? Kalian harus laku. Tingkat laku tidaknya itu nanti dari pihak pembeli akan memberikan ratingnya gitu. Jadi kalian nanti akan menilai kelompok yang lain, selain Bapak juga akan menilai gitu ya. Paham nggak maksudnya? Nah, kayak di pertemuan berikutnya ya, masing-masing kelompok akan menilai kelompok yang lain. Jadi kalau nanti ada yang dalam satu kelompok kurang memahami, itu akan menjadi kendala ya. Makanya nanti kerjasama tim harus jalan ya. Bisa? Yang Bapak maksud ya? Tuh strategi pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti Bapak mulai dulu. Nah, ini sebagai pemicunya dulu. Peristiwa apa ini? Banjir ya. Apa yang bisa kalian ceritakan dengan kondisi beberapa hari ini? Yang mungkin kalian lihat di TV. Banjir di mana, Asila? Di Bekasi apa Bogor? Ceritanya gimana? Sampai atap rumah? Nah. Itu diakibatkan apa? Alam sama manusia. Kalau alam, dari segi alam apa? Ini Pak, curah hujannya tinggi. Terus kalau untuk dari manusia mungkin kelalaian mereka Pak. Jadi mereka mungkin mau sampah sembarangan jadi menyebabkan jembatan gitu. Ya, yang lain. Bagus Fatin. Jadi ada segi alamnya, ada segi manusia. Yang lain?
seperti yang akan kita bahas ini. Apa kaitannya? Kan kita sudah biasa ya hidup di cuaca yang seperti ini kan? Tapi kenapa masih terjadi bencana? Ya, silakan. Pak, pembangunannya kurang Pak, kayak sungai resapan kan. Kalau di Jakarta kan harusnya di samping sungai itu harus ada space dulu baru perumahan itu Pak. Tapi kan kalau di Jakarta tuh kayak dempet-dempetan banget sama sungai. Jadi resapannya tuh kurang, jadinya banjir Pak. Iya, betul banget. Tepuk tangan untuk Kirat. Memang dari awal kayaknya udah pengen jadi insinyur ini ya. Udah dari pembelajaran pertama udah sangat antusias ya. Untuk itu maka kita harus tahu karakteristik iklim ya kan. Maka arahnya ke sana sebenarnya Bapak. Baik, jadi untuk itu kita akan lanjutkan. Jadi nanti klasifikasi iklim itu sebenarnya lebih dari ini ya nak ya. Ini yang diperkenalkan di SMA hanya ini. Bagi kalian yang nanti akan masuk ke jurusan meteorologi, pertanian, geofisika, nanti akan lebih dari ini. Ini hanya diperkenalkan dulu di tingkat SMA. Ini ada 5. Ya. Dan masing-masing sudah kalian pelajari sebenarnya, ya kan? Kecuali yang semalam nggak belajar, ya kan? Jadi ada iklim matahari, Köppen, Vicis, Schmidt, Ferguson, dan Junghun. Masing-masing nanti ada tipe dan jenisnya masing-masing. Ya. Semua sudah belajar walaupun tidak bagian kelompoknya? Sudah ya. Nah, mari kita mulai buka lapaknya ya. Kalian sudah tahu kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bapak kasih waktu, silakan kalian berbagi timnya. Sekarang siapa yang akan bagian pertama sebagai penjual dan bagian kedua sebagai penjual atau pembelinya? Harus imbang ya, takutnya nanti di rating jelek. Sudah siap? Oke, sudah Bapak siapkan waktu 15 menit pertama. Tolong manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tiap kelompok nanti akan Bapak kasih daftar hadirnya yang datang ke lapaknya. Ya. Bener. Nanti suruh ngisi ya, jangan lupa. Kosong. Waduh, kurang satu. Ya, nanti suruh ngisi ya. Oke, Bapak mulai dari sekarang. Cepetan, langsung aja, waktunya habis nanti. Nggak dapat konsumen nanti, cepet. Kenapa? Bingung, rebutan. Langsung aja. Kenapa? Langsung. Baik.
Cari pelanggannya ayo. Nanti Nina agak keisi, nanti kalah kamu. Yo, marketing jalan. Itu dia jangkauannya lebih lama dibanding iklim salju. Karena kalau musimnya sama-sama musim dingin. Jadi terus juga kalau untuk iklim tropis dia berada pada 0 sampai 23,5 bintang utara sampai 2,5 jadi LU sama LS itu sama ya. Terus kalau iklim tropis dia itu dinginnya berada pada 3,5 sampai 40 LU. Sama aja, Pak. Kenapa nggak laku? Hah? Belum ada tamunya nah? Belum siap ya? Langsung aja, nggak apa-apa, langsung aja. Ini mana? Jadi Malah lari. Gue berlari. Langgarnya. sini kayak gini dong. Biasanya lebih dingin. Lebih dingin dari sini. Iya. Lanjut. Oke. Kalau untuk nanam kopi yang mana? Nanam kopi itu di iklim sejuk. Sejuk juga. Sejuk bisa. Iya, sejuk sama sedang bisa. Kalau yang paling atas sendiri tuh? Nah, itu yang salju itu. Iya, ini iklim dingin ya, Pak. Tapi di atas iklim dingin itu, zona dingin itu ada yang lebih tinggi gitu, Pak. Tapi nggak dipaksa. Ya. Dasar untuk penentuan iklim Junghun ini apa? Oh, ini suhu udara, terus Ketinggian. ya ini suhu udara, terus ketinggian, sama vegetasi yang bisa tumbuh di ketinggian tersebut. Ya, untuk budidaya kan artinya. Apa ya itu namanya? Apa? Yang mana? Yang mana? Mading ya? Mading. Ya, silakan lanjut. Mana ini pelanggannya udah berapa? Baru 3. Baru 3. Pak, boleh nggak kadang satu kelompok tuh nyebar? Ya memang nyebar. Harusnya nyebar. Biar Biar informasinya dapat semua itu nyebar, jangan jadi satu. Ya, jangan sampai kalah nanti pelanggannya, jangan kurang. Nggak mencapai target nanti. Harus kurang Pak targetnya. Ya, sebanyak-banyaknya nanti kan ada penilaian banyak-banyakan. Siapa?
mati. Pak, izin nanya Pak. Ya. Ini yang nulis itu perwakilan kelompok Edang kan Pak? Atau Iya, semua ya. pembeli ya? Semua pembeli. Semua pembeli? Iya. Keringnya itu 3 bulan. Terus cuma kalau yang basahnya itu 6 bulan. Jadi bisa kita masukin ke rumusnya 3/6 ya, 3/6 dikali 100%. Nah, 3 kali 100 ini Boleh. 300 jadinya 50. Nah, kalau misalnya dilihat dari ciri-ciri yang termasuk 50 itu di iklim agak basah. Jadi bisa kita tentuin iklimnya itu termasuk iklim agak basah. Jadi bisa cocok buat nanam kopi atau sayur. Ya, untuk ya. Boleh nggak soal? Mau nanya? Kan soalnya kan ada mengetahui rata-ratanya kan. Gimana kalau soalnya itu langsung kita dikasih tahu per bulan itu berapa, kayak bilang antaranya berapa gitu, bisa nggak? Oh, yang soal kedua itu. Ada. Dari sini. Bulan basah itu bulan yang apa? Bulan basah itu apa? Pengertian bulan basah itu apa? Tingginya berapa? Di atas 100 ya. Di atas 100 milimeter. Ya. Kalau bulan kering, nah Akan bisa temper. Cuma boleh temper. Rata-ratanya itu bulan kering. Nah, kalau di sini ada ya, berarti kita hitung dulu nih yang iklim keringnya berapa, yang basahnya berapa. Jadi di sini iklim keringnya itu ada dari Juni, Agustus, September, Oktober, itu Aku kelompok sih. Penjual rokok mana itu? ayo cari pelanggan, nanti kurang. Namanya jualan. Ini mana penjualnya hilang? Jangan ditinggalkan, cari pelanggan. Nah, kurang menarik berarti di. Nah, ini. Gimana pembelinya? Jelas. Oh, nanti ada ratingnya ya. Ayo nak cari lagi pelanggan yang lain. Kurang ini. Promosikan Baginda. Kalian jualan tuh harus promosi. Ajak kawannya. Siapa yang belum ada? Dari sana.
Belinya sudah tadi? Oh, sudah. Sesi pertama tinggal 3 menit. Jadi dia ada kate tumbuhannya. Jadi kalau panas dia juga menyebabkan pertumbuhan air lautnya naik. Nah, selain itu ada meningkatnya risiko kebakaran hutan. Nah, kalau misalnya panas suhunya panas kan sangat panas kan ini kan dapat menyebabkan percikan api itu kayak misalkan kayak di Amerika kemarin nggak sih yang Los Angeles itu. oh ya betul. Bisa nggak jelaskan tentang apa sih kejadian El Nino dan La Nina ini? El Nino itu penjelasan kejadiannya. Jadi kalau El Nino itu kan misalkan kayak gelombang air lautnya tuh kayak surut gitu kan. Nah jadi pengaruh dampak bagi Indonesianya itu Indonesia jadi kekeringan gitu loh musim kemarau. Tapi kalau La Nina itu kondisi kembali seperti semula setelah terjadinya El Nino. Nah jadi pengaruh bagi Indonesia itu La Nina ini kita jadi curah hujannya tuh meningkat gitu. Nah kalau meningkat bisa terjadi banjir. Dinamakan El Nino karena artinya Bayi laki-laki. bayi laki-laki karena dinamakannya waktu mendekati Desember. Dan La Nina perempuan. Kalau La Nina artinya bayi perempuan. Bahasa apa itu? El Nino La Nina bahasa Rakit. Spanyol. Oke, lanjut. Oke, habis waktunya untuk sesi pertama. Oke. Dengarkan. Mohon maaf, mungkin ada yang belum dapat informasi lebih, tapi memang waktunya. Silakan sekarang bertukar peran. Yang tadi penjual sekarang jadi pembeli. Oke, ya siap ya. Bapak mulai dari sekarang. Di suatu wilayah itu menerima yang pertama ya contohnya
kalau ya maksudnya ada masalah yang dapat kalau yang basah itu kayak basah dan bau terus ya kalau ini masih ada kelenjar. Nah ini cocok untuk pertanian turun lagi ke bawah terus ada Di data itu bawah itu yang pertama itu ada pembaca curah hujannya. Itu yang ini. Ini yang satu. Nah, ini yang Lagi apa ini lagi? Jangannya apa nih? Apa gambarnya nih apa nih? Lagi kan itu baru 5 benar.
Nah, yang ini tadi apa ini? Yang mesin. Belum jelas ya yang mesin tadi. Dia tuh ada harga, tapi dia tuh ada harganya gini. Kamu tolongin dulu. Kayak misalkan kalau dia di atas 60 itu tuh dia bulan basah kan. Terus kalau misalnya dia di bawah itu kering. Kalau misalnya di atas tuh dia tuh sedang sampai agak basah kan. Nah, terus kita tuh masukin. Kita lihat di sini yang di atas 60 tuh ada berapa di sini. Berarti kalau di atas 60, kalau di atas 60 sampai 100 dia kalau di atas 100 dia basah, kalau di bawah 60 dia kering. Oke. Kalau misalnya dia tuh contoh kayak gini, kita pilih dulu kan. Kita lihat dulu misalkan di sini angkanya itu 45, berarti dia tuh rata-rata bulan kering. Kan ada 1. Terus kita cari lagi 11 kan rata-rata bulan kering juga kan, ada 2. Terus kita ikutin, terus kita masukin terus yang ini jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah. Oh, berarti dijumlahin ya. Kalau bulan keringnya 6, bulan basahnya 6, 1. Jadi dia termasuk bulan apa? Iklimnya apa? Sedang. Oke. Ini apa? Dampak positif sama negatif. Oh, dampak positifnya ya. Ya, lanjut. No, udah banyak pelanggannya. Iya Pak, udah. Jelas nggak tadi? Apa komentarnya? Keren. Bagus. Bagus. Oke. Ini masih ada 3 lagi, cari lagi. Masalah utamanya itu dataran Jakartanya yang rendah atau bongkahan es ya. Jadi walaupun Jakarta itu dataran rendah, kalau bongkahan esnya juga mencair itu nggak terganggu.
kan ya. Jadi iklim yang terjadi di suatu daerah ada 5, yaitu A, B, C, D. Itu lah yang dimaksud tuh. Dinaikin dari segini. Bajunya itu nih. Yang baru. Dari SMA 10. Udah kami tegur ya, sama wali kelasnya juga udah kami tegur. Cinta. Dari ABCD tadi, ini buat A, C sama D. Itu ada 4. nah, terus kita tentuin kan, ini kan 33 A sampai 60. Nanti masuk ke sini 50. Berarti dia nggak mau termasuk. Ini kan 33,3 sampai 60. Berarti 50 itu termasuk. Berarti dia masuk nggak basah. Range-nya itu 33,3 sampai 60% maksudnya. Nilai Q-nya masuk iklim ini gitu. Kalau misalnya dia kayak 80 sampai 90 tetap masuk di sini ya? Iya, masuk sini. Tapi bisa kan perhitungan bisa. Oke, tinggal 40 detik. Ya. Oke. Oke, dengarkan. Sesi 2 sudah selesai. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Silakan kembali ke lapaknya masing-masing. Nah, siapkan untuk laporan penghasilannya. Nah, berapa pelanggan yang didapat? Kemudian sampaikan komentarnya yang paling unik. Kemudian siapkan juga, karena kita mau merating lapak mana yang atau ratingnya berapa tiap lapak, silakan Bapak minta kalian masuk ke ini joinpd.com. Kemudian masukkan KPG-MGL. KPG-MGL.
Oke, 1, 2, 3, baru 3, 4 masuk. Oke, 20. Sudah masuk? Berapa orang? Baru 18 ya? Ya. Baik, jadi kita mau lihat hasil pendapatan untuk kelompok 1. Gimana? Ada berapa pelanggan yang masuk di sini? 21. Oke, lumayan ya. Komentar terunik apa? Gemoy. Lu kok gemoy? Enggak, ini komentarnya kan Pak. Iya. Gemoy, jelas. Oh, jelas. Oke. Baik, silakan kalian rating untuk pelapak 1 berapa? Sudah? Belum? Kita lihat ya. Oi, nambah nih. Oke, ada 9 yang ratingnya 5. Ada yang 4 paling banyak. Nah, yang 4 ini kira-kira apa penilaiannya apa dari kelompok ini dulu? Komentarnya. Perwakilannya siapa? Silakan. Mengomentari kelompok 1. Silakan, Karista. Lima semua Pak, karena kejelasannya belum kami bisa mengerti dengan baik. Tapi soalnya saya tanya juga dengan Fatih tentang suatu kegiatan apa sih, cuaca di Kartens ya. Saya tadi tanya mengapa Kartens itu bisa ada salju Pak di tropis ya, Papua ya. Dan juga Fatin bisa menjawab dengan baik Pak. Jadi Oke, sesi berapa Fatin? 1. Oke, untuk yang sesi 2 gimana? Oke, Ngiran tadi. Hari kami kasih 5 kan Pak. Jadi menurut kami ini bagus banget Pak. Tapi ada satu pertanyaan Pak. Menurut saya itu belum terjawab dengan jelas Pak. Kan mereka itu kan menggunakan iklim matahari Pak. Saya tanya tadi kenapa mengukurnya itu pakai lintang Pak, pakai garis lintang. Kenapa nggak pakai garis bujur gitu Pak? Kenapa pakai garis lintang? Tapi ya lumayan terjawab tapi belum. Iya. Oke, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, jadi ratingnya bagus ya. Jadi ada 4 dan 5. Oke, lanjut ya kita ke yang berikutnya, lapak kedua. Mana lapak 2? Berapa pengunjungnya? Wah, 26. Nggak cukup berarti? Ya, berarti hampir semua datang ya. Oke, silakan di rating. Kelompok 2 yang di sini. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nggak bisa? Bisa?
Ini pada masuk yang lain. Kenapa ini Pak ya? Oh, di refresh mungkin. Coba lagi. Coba lagi. Wah, cukup banyak ya. Seri ya, 4/5 ya. Tapi ada juga yang 3. Nah, siapa yang 3? Tolong komentarnya. Kelompok mana? Nggak ada? Coba. Oke, silakan. Jadi gini Pak, sebenarnya penjelasannya itu udah jelas, tapi menurut saya medianya itu masih kurang. Apanya? Media. Oh, medianya. Bisa tempel-tempel gini. Iya, terus kayaknya yang fokus ngejelasin cuma Ais aja, yang lainnya itu enggak. Sama aja tadi. Ya Aji tadi nanya Aji, tapi yang ngejelasinnya Ais lagi. Jadi milih yang jelasin gitu tadi ya? Iya. Oh gitu. Pelapa 2 ya? Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Ada lagi mau komentar? Oke, Azila. Jadi tadi kami ke kelompok 2 itu pas sesi pertama yang jelas itu ada Ferdi, Agung sama Fauzul, ada Ageran. Nah, menurut saya itu penjelasannya sangat bagus karena mereka itu punya kayak map kecil gitu yang menjelaskan ada warnanya gitu buat nonton itu apa, punya pakai huruf apa gitu. Jadi itu lebih mudah dimengertinya gitu. Tapi mungkin sama ya kayak yang tadi pas sesi yang pertama tadi juga yang jelasin itu semuanya Geran aja. Kalau kami sama Agung itu kurang penjelasannya, tapi dari penjelasan Geran itu sudah dapat dipahami. Oke, tadi ngerating berapa? Rating berapa? Ratingnya 5. Oh 5. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus. Ada lagi? Udah ya. Oke, terima kasih. Jadi itu komentar dari kawannya. Oke, ratingnya lumayan bagus untuk kelompok ini ya. Kita lihat lapak 3. Mana lapak 3? Oke. Berapa pengunjungnya? 22. Oke, lumayan. Silakan di rating dulu. Sudah? Nggak bisa lagi? Oke, dominan 4. Wah, siapa yang mau komentar? Mengomentari kelompok 3. Oke, kelompok 6 ya? Kelompok 4. Jadi menurut saya udah bagus ya Pak dari penjelasannya. Itu kan tentang iklim fisis tuh ya. Jadi ada iklim laut, iklim darat, terus tuh ada iklim yang ya. Nah tapi tadi mungkin udah agak kurang komunikasi gitu ya dari salah satu anggota kelompoknya. Tapi overall penjelasannya udah bagus banget. Oke, tapi 4 ya? Iya. Oke. Karena agak terbata-bata komunikasi gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya, ada lagi yang mau komentar? Wih, Dana. Kritik itu. Dengarkan dulu. Sebenarnya buat kelompok 6 ini udah sebenarnya
untuk kelompok 3 ini udah bagus, cuman penjelasannya aja yang masih agak kurang jelas ya Pak. Penjelasannya bagus, tapi belum jelas gimana ya? Masih belum jelas Pak, tadi masih banyak yang langsung nyuruh ini. Udah aja Pak. Oke, jadi ratingnya 4 ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih Dana. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa ya. Kelompok berapa? Ya. Lanjut. Silakan. Pelapa 4. Pengunjungnya berapa 4? 22 juga. Ya, silakan di rating kawan-kawannya. Kenapa nggak bisa ngisi? Di refresh kan? Oh, 5. Nah. Baik, siapa yang mau komentari kelompok? Weh, sini dulu ya. Katakan apa? Dengarkan dulu. Jadi tadi kelompok 4 itu sudah bagus ya Pak. Apalagi tadi itu kan dari materi mereka kan ada rumusnya Pak. Nah, jadi mereka tuh ngasih contoh soalnya, terus dijelasin juga. Terus sama untuk penjelasannya juga mereka sudah lengkap, jadi bagus Pak. Penjelasannya juga tadi bagus. Oke. Sesi berapa? 2 Pak. Sesi 2. Ada yang sesi 1? Oh, enggak ada ya? Oke, terima kasih ya. Aufa. Oke. Ania. Silakan, apa komentarnya? Untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 itu sudah bagus banget Pak. Penjelasannya juga tadi udah dijelasin banget. Aku tadi dapetnya Aisyah Farah Pak yang ngejelasin. Dia udah bagus banget menjelasinya. Terus ada contoh soalnya juga Pak, biar kita lebih ngerti gitu Pak. Gimana cara pengaplikasiannya, cara gimana ngitungnya gitu Pak. Terus juga madingnya juga bagus Pak. Madingnya bagus ya? Ya. Ini semalaman bikinnya nih ya. Ya, dah ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Gak ada ya? Oke. Ya, selamat kelompok 4 ya. Banyak yang ratingnya tinggi. Berikutnya ya. Kelompok 5 sekarang. Kalian sampaikan. Nanti dulu. Berapa pelapa? Pengunjungnya berapa? 21. Kenapa kok agak sedikit? Karena terpencil ya? Oh, nggak ngisi. Gitu ya. Kalau Latifah kenapa? Oh, takut. Masa malah takut? Ada yang satu, siapa satu? Dendam kayaknya ya. Oh gitu ya. Oke. Komentar untuk pelapa 5. Wah, ini. Silakan, Fatin. Oke, jadi kalau menurut saya untuk kelompok 5 ini secara keseluruhan udah lumayan ya. Cuman untuk penjelasan mungkin jangan terlalu buru-buru dan cepat aja. Terus dan juga kalau menjelaskan itu jangan terfokus sama satu orang doang. Jadi ganti-ganti, jadi yang lain itu kerja semua. Jangan cuma yang pinter-pinter doang tadi yang jadi yang banyak ngomong tuh yang pinter ngomong.
Terus juga kayaknya kalau untuk penjelasan tadi ada beberapa penjelasan juga yang terbelit-belit ya, jadi agak ketukar dikit sebenarnya. Jadi untuk keseluruhan menurut saya sudah lumayan bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatin. Tadi sesi berapa kamu? Kedua, Pak. Yang sesi 1 ada enggak? Oh iya, oke. Wah ini Bapak mulai curiga ini. Ini. Oke. Untuk kelompok 5 kan yang jelasinnya tuh bagus sih Pak. Oh bagus. Ada serem-serem gitu Pak. Nantinya juga bagus. Penjelasannya ya tetap. Oh, Bapak sudah curiga mau balas dendam atau apa itu tadi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau cerita? Wih, tambah. Nih. Dari wedding medianya sudah bagus Pak. Oh, weddingnya ya. Di weddingnya itu kurang kayak penjelasannya itu seperti tulisannya. Kurang ditambahi ya. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik. Terakhir ya. Wah, ini dampak perubahan iklimnya. Kelompok 6 laporkan pendapatannya 22. Silakan di rating. Ya, kita lihat. Ada yang pindah ya? Oke, silakan. Ratingnya bagus. Kita lihat dulu komentarnya. Siapa yang mau komentar? Yang belum komentar teman-teman? Wah. Nah, jadi untuk kelompok 6 ini tadi kan aku sesi pertama kan, terus itu tuh ada alfa, eka, sama angka. Dan tiga-tiganya tuh udah ngejelasin dengan baik. Semuanya bagus banget ngejelasinnya. Terus juga tadi kan aku nanya apa efek rumah kaca sama pemanasan global, terus udah dengan baik, pintar, bagus. Nah, terus juga itu kan ada kayak gambar 2030 ya. Jadi itu kan kayak 2030 bakalan tenggelam, nah tapi kekurangannya itu mungkin dimana agak kurang kebaca dan terlalu simpel dan kreatif, tapi udah bagus. Oh iya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Ada yang komentar kelompok 6? Ada lagi yang mau komentar untuk kelompok 6? Oh iya. Silakan Zia. Wah, singkat, padat, dan jelas. Oke, terima kasih Zia. Ya. Baik. Nah, sudah disimpulkan semuanya ya hasil dari lapaknya hari ini. Nah, kira-kira yang paling bagus yang mana kira-kira? Menilai sendiri ya jadinya ya. Iya. Baik, jadi kalau Bapak nilai semua sudah bagus sekali. Tepuk tangan semua. Nggak ada yang pasif kan jadinya? Ada nggak yang pasif tadi? Cuma diam aja? Ya, tidak ya. Insya Allah semua sudah bisa ikut belajar. Ya. Ya,
Baik, sebenarnya tadi ada yang menjadi permasalahan ya yang ditanyakan Gerard tadi ya. Nah, sedikit Bapak ulas untuk itu. Katanya kenapa kok tidak pakai bujur ya, pakainya lintang ya. Kembali kepada faktor awal pembentukan bumi ya kan. Dia dengan kondisi yang bulat, kemudian dia berputar pada porosnya. Itu kan ada kaitannya dengan lama penyinaran matahari, ya kan? Masih ingat nggak di sini disebutkan? Ada faktor lama penyinaran matahari. Lama penyinaran matahari itu dikaitkan dengan sudut datang sinarnya, ya kan? Nah, jadi bukan berkaitan dengan bujurnya. Karena bujur itu dia berkaitan dengan siang dan malamnya, ya kayak gitu. Semoga lebih jelas ya Gerardnya, bukan katanya dia pakai bujur ya. Baik, jadi akan Bapak konfirmasi semuanya. Kalian sudah belajar kepada temannya tadi. Nah, ini ada 2 soal yang mungkin bisa kalian jawab. Boleh dijawab juga di HP kalian. Kalau menurut kalian soal pertama ini kita menggunakan iklim yang mana ya? Nah, silakan dijawab di situ. Kemudian yang pertanyaan kedua juga, nah, dicoba dulu. Kok nggak salah dihitung dong? Di refresh ya bisa. Ya, silakan diisikan dulu. Baru 14 orang. Ya. Jadi kan kemarin kan saya udah nyari cara ngitung-ngitung Pak ya. Ternyata itu agak beda sama yang saya sama kelompok tadi Pak. Bedanya? Iya. Kemarin kan saya cari di internet tuh kalau mau nyari rata-rata jumlah bulannya itu mereka harus tambahin dulu berapa milimeternya terus bagi hasil berapa bulannya Pak. Sementara kalau mereka tuh langsung aja berapa bulan. Ada misalnya kalau Januari, Februari, Maret, berarti 3 gitu Pak. Jadi bener mana? Pasti ada data curah hujannya, karena dia curah hujan rata-ratanya itu yang bawah ini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan bulan. Yang bawahnya itu milimeter itu curah. Ada pengaruhnya kan Pak? Ya ada. Tapi ada juga memang soal yang dia langsung nunjukin ini bulan basahnya sekian, ada memang. Tapi kalau kita cari ini kita jumlahin dulu. Iya, jumlah. Kan? Betul. Nah, tapi kan ada penjelasannya sama kelompok. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi udah jelaskan sekarang? Ya. Ya. Oke, sudah jawab? Belum ya? Belum selesai ya? Nomor 2? Kan sudah belajar ke kelompok 4 tadi ya. Kalau kelompok 4 pasti sudah bisa jawabnya, langsung bisa. Karena dia master ya. Kan yang ditanya Ais tadi kan itu berarti harus gitu rata-ratanya kan. Nah kalau sebelah kan lihat sumber di YouTube ya Pak. Jadi dia Rata-ratanya. Jadi dia tuh enggak dijumlahin Pak. Enggak ya Pak, dijumlahin memang. Enggak, maksudnya tuh dia tuh kayak nentuin yang kering yang mana, yang Iya, yang mana. Tapi betul. kalau misalnya kayak agak lembab atau itu enggak dihitung. Iya, lembab itu enggak dihitung. Benar.
Lembab nggak dihitung. Iya benar, iya. Kayak migrasi itu ya, langsung itu misalnya Januari Februari kering. Baru subuh kan. Harus bukan harusnya ditambah dulu, dapat curah hujan terus bagi dua. Enggak, curah hujannya itu nggak dipakai, dia cuma untuk klasifikasi. Kemarin saya nyari beda. Enggak dijumlahkan. Cuman dalam satu tahun itu berapa jumlah bulan basahnya, berapa jumlah bulan keringnya, itu aja. Jangan ditambahkan. Jadi milimeternya itu hanya untuk klasifikasi dia masuk bulan basah, lembab atau kering, itu aja. Ya. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Oke, sudah jawab ya. Oh. Oke, untuk nanam kopi, coklat. Nah, kopi, coklat, tembakau. Karena dia zonanya zona sedang. Ya, betul. Ya, agrikulturnya apa? Lebih ke mananya? Ya. Oke, menanam betul. Nah, yang nomor 2 belum terjawab ya? Sudah? Berapa nomor 2? Bulan apa bulan? Iklimnya apa? Sedang. Iya. Ini ya. Mana tadi? Kok sini lagi? Ya. Kita cari dulu bulan kering. Bulan keringnya berapa? Bulan kering itu rata-rata bulan yang kurang dari 60 mm, ya kan? Bulan apa saja di situ? Ya, 7, 8, 9, 10 nggak masuk ya. Ya. Bulan basahnya? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Jadi ada berapa bulan basahnya? 6. Nah, masukkan rumusnya. 3 per? Iya, jadinya berapa? Ya, 50% ya kan? Masuk bulan masuk iklim apa? Kelompok. Bisa ya? Jadi ini caranya. Enggak, ininya. Pasti dalam soal ini ada nanti ada tabel kayak gini nak ya. Jadi ada 2, nanti kalaupun kalian ada tabel yang seperti ini, kayak yang kelompok 4 tadi ya, ini. Dia pakai 100%. Tapi juga ada di beberapa literatur yang tidak pakai 100%, maka nanti langsung seperti ini. Jadi jangan kaget nanti seandainya ada soal yang kayak gini. Ya. Oke. Bisa ya untuk berikutnya ya. Baik, karena waktu kita lanjutkan aja. Kesimpulan, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, Fatin. Langsung saja. Jadi untuk kesimpulannya pada hari ini kita itu belajar materi seputar iklim. Jadi iklim itu dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu ada iklim matahari, yang kedua ada iklim Koppen, yang ketiga ada iklim Pisces, yang keempat ada iklim Smith, yang kelima ada iklim Jepun. Jadi kalau untuk iklim matahari, dia ini bergantung sama intensitas cahayanya di suatu daerah. Dan juga dibagi lagi Pak menjadi 4. Yang pertama itu ada iklim tropis, yang kedua ada subtropis, yang ketiga ada sedang, yang keempat ada dingin. Dan untuk yang selanjutnya ada yang Koppen Pak. Kalau yang Koppen ini dia itu terdapat perbedaannya pada cara mengklasifikasikannya Pak. Dia pakai abjad. Jadi misal A itu tropis, B itu arid atau kering Pak. Nah,
Terus selanjutnya ada iklim Pisces. Nah kalau iklim Pisces ini dipengaruhi oleh bentuk muka buminya. Jadi kayak yang kata Ais tadi di Gunung Papua tuh kenapa bisa ada saljunya? Nah itu tuh dipengaruhi sama iklim Pisces tadi Pak, karena dia berada di tempat yang tinggi. Nah terus yang keempat ada iklim Smith. Nah kalau untuk iklim Smith ini dia itu mengajarkan kita cara menghitung curah hujan. Jadi dia itu ada 3. Yang pertama itu kering. Jadi kering itu di bawah 60 mm. Terus yang selanjutnya ada lembab. Yang lembab itu 60 sampai 100 mm. Dan selanjutnya ada yang basah. Yang basah itu di atas 100 mm, Pak. Dan yang terakhir ada iklim Jungkun. Nah, kalau Jungkun ini biasanya digunakan untuk pertanian, Pak. Jadi pada tinggi 0 meter dia itu zona panas. Pada tinggi 600 meter itu dia zona sedang. Pada tinggi 1.500 meter itu dia zona sejuk. Dan pada 2.500 meter dia zona dingin, Pak. Oke, wah tepuk tangan dulu. Sepertinya sudah cocok jadi kepala BMKG ini ya. Keren. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Atau ada yang belum sampai nggak kebagian garisnya? Ya. Baik, terima kasih sudah disimpulkan semuanya, termasuk di dalamnya ada pembagiannya ya, pembagian iklim. Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan ada yang komentar dulu. Kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Boleh siapa saja, siapa? Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Isikan dulu juga boleh yang itu. Mau geser ke kiri apa mau ke kanan, silakan. Komentarnya langsung saja. Bisa? Geser ya, jangan. Nah, ini kemana? Nah, ini. Oh, bisa digeser. Tadi bisa. Digeser. Nah, ini biru-birunya digeser. Terserah, kalau tidak suka ke merah, kalau suka ke hijau. Ya. Sudah? Wah, kita lihat dulu ya. Oke, Bapak lock dulu ya. Kita lihat. Wah, hasilnya jempol semua ya. Wah. Coba komentar, siapa yang mau komentar terakhir? Oke. Gimana pembelajaran kita hari ini? Jadi seru banget ya Pak ya. Jadi kita bisa lihat macam-macam kreativitas teman-teman gitu. Terus nggak kira-kira kayak sama kelompok 5 bisa bikin media kayak gitu dalam waktu ya 1 hari. Iri kalian ya? Iya, iri Pak. Agak lah ya. Iya. Terus ngeliat, ngedengerin penjelasan dari teman-teman, kayak ya dapat ilmu baru gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Hari ini kalian sudah tampil sangat bagus ya, semua berperan. Semua bisa berkolaborasi, bisa bergotong royong untuk memperoleh wawasan yang baru, ya. Baik, nanti persiapkan kembali, terutama untuk persiapan ASL yang nanti sampai di sini. Ya, jadi atmosfer saja, tapi cuman sampai di sini. Tolong kasih tahu teman-temannya yang lain yang hari ini nggak masuk. Oke? Semoga sukses ASL-nya. Bapak apresiasi, hari ini kalian juga tampil luar biasa, ya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Silakan Fatin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Atau mau foto-foto dulu, silakan. Nih, satu kelompok, Bapak foto sini.
Kelompok 1 dulu. Enggak. Cuman atmosfer doang. Baca aja modul itu sampai ini aja ya. Oke, terima kasih ya. Keren kalian. Oke, siap. 1 Oke, 1 2 ya. Ini kelompok 6. Tunjukin ke sini. Enggak apa-apa, tunjukin. Rontok semua nanti enggak usah. Lihat sini. Oke. Siap. 1 2 lagi. Kelompok 3. Lihat sini. 1 2 Oke. Kelompok 4 ya. Jadi pada 1 2 Oke, kelompok Enggak, begini aja. Oke. Siap. 1 2 3 Oke, sip. Wah, ini yang fenomenal tadi. Oke, siap. 1 2 3 Oke, 1 2 Thank you. Oke. Udah Pak Dan. Apanya? Enggak, sama Alpian. Tapi dia kan panjang. Tangannya panjang, Alpian. Aku nak nyari pembanding, ambil. Kemarin juga sudah kayak gitu, tapi. Oke, dah.